Sinode GPIB. Paskah adalah peristiwa penting yang kita ingat rayakan setiap tahun. Kita mengimani bahwa Yesus yang mati karena dosa manusia telah bangkit. Kebangkitannya membuat iman percaya kita kepada Yesus menjadi tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Kaum perempuan di sekitar kebangkitan Yesus datang pagi-pagi hari membawa rempah-rempah untuk meminyaki jasad Yesus. Sekalipun mereka khawatir siapa yang akan menggulingkan batu besar, namun kekhawatiran tak menghalangi langkah untuk terus bergerak maju. Semangat ini membuat mereka menjadi saksi pertama peristiwa Paskah. Menurut Injil Sinoptik, peristiwa ini membuat kaum perempuan itu terkejut dan takut. Namun, malaikat yang dijumpai menguatkan mereka dengan kata, "Jangan takut," dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan peristiwa ini kepada para murid. Sekalipun perempuan-perempuan itu belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi mereka melakukan arahan yang diberikan. Paskah mengingatkan kita juga tentang sejarah umat pilihan Allah, yakni Israel. Bagi bangsa Israel, Paskah merupakan peristiwa penting dalam ziarah iman mereka. Paskah berasal dari kata Pesach, memiliki arti melewati atau melangkahi. Peristiwa ini dihayati oleh orang Israel pada saat tulah ke-10, yakni kematian anak sulung, tidak melanda mereka, sebab pembebasan dari tanah Mesir. Paskah mereka rayakan dalam suasana yang tidak kondusif, penuh ketakutan, tergesa-gesa, syarat ancaman, dan ketidakpastian arah yang akan dituju. Namun, ada juga rasa gembira karena mereka akan keluar dan bebas dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini senantiasa dikenang oleh Israel melalui Paskah secara turun-temurun. Keluaran 12 ayat 14. Dengan perayaan Paskah itu, Israel mengingat lagi bagaimana Allah setia menyertai dan menuntun mereka secara nyata ke tanah yang dijanjikannya. Pencobaan di padang gurun menjadi tantangan baru tanpa kepastian kapan akan berakhir. Namun janji penyertaan, topangan, dan campur tangan Allah selalu hadir dalam pergumulan yang dihadapi. Pada sisi lain, walaupun tidak sepenuhnya umat memahami bagaimana proses ke depan, namun umat berusaha untuk tetap setia kepada perintah Tuhan lewat arahan Musa. Melalui perayaan Paskah itu, umat diteguhkan secara iman bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat itu maupun di hari-hari selanjutnya. Paskah yang kita rayakan selalu menyatukan umat dalam ibadah subuh yang kebanyakan dilakukan di halaman gedung gereja atau di tempat terbuka dengan jumlah kehadiran yang lebih banyak dari biasanya. Namun, Paskah tahun ini kita rayakan dalam kehangatan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Media online membuat kita terhubung dengan pelayan dan saudara seiman di tempat yang lain, dan secara iman pasti kita terhubung dengan dia yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga bumi pertiwi, mendorong gereja khususnya GPIB untuk terus berpikir dan bertindak kreatif dalam menata pelayanan gereja agar tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi umat dan masyarakat. Perempuan-perempuan di kubur Yesus dikuatkan dengan berita, "Jangan takut." Sekalipun peristiwa yang terjadi belum sepenuhnya dipahami. Israel merayakan kebebasan dari Mesir dengan ketidakjelasan hari esok. Saat ini kita mendapat kesempatan istimewa, yakni merayakan Paskah dengan pengalaman yang berbeda. Kristus bangkit, ada hari esok. Itu berita Paskah bagi kita di tengah perasaan sedih karena kehilangan orang-orang terkasih. Serta cemas akan kondisi mereka yang saat ini sedang berjuang di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, sampai kapankah wabah ini akan membatasi ruang gerak kita? Berapa lama lagi kita harus merasa khawatir dengan ancaman ketahanan kesehatan diri? Bagaimana kondisi tekanan ekonomi kita ke depan? Apakah akan
kondusif, mencemaskan, atau kian tidak pasti. Di tengah kondisi syarat pergumulan, marilah kita mengimani penyertaan dan topangan tangan Tuhan. Berita Paskah tahun ini mengingatkan kita untuk jangan takut. Beritakan terus iman Paskah dengan memperhatikan arahan-arahan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus yang kita rayakan kebangkitannya tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat maupun di hari-hari selanjutnya. Di dalam Yesus yang bangkit ada daya untuk menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Selamat Hari Raya Paskah tahun 2020, Majelis Sinode GPIB.